kelas 12 yang beranggotakan saya Andika Bagus Pamungkas, saya Yunita Rida Putri, saya Falunis Sanes Basesa, saya Rita Putri Aluriyadi, saya Abdul Boyodin. Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena kuantum. Ini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan keseimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Hukum Stephen Boltzmann. Joseph Stephen and Louis Boltzmann menemukan bahwa laju energi radiasi dari benda memenuhi persamaan. Setiap benda memiliki kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang disebut dengan emisivitas. Nilai emisivitas berkisar dari 0 sampai 1. Permukaan yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1. Sebaliknya, permukaan yang sangat mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Kemampuan menyerap energi sama dengan kemampuan untuk meradiasikan energi. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemancar energi yang baik. Hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dari suhu benda. Wien menemukan bahwa yang pertama, pada suhu yang berbeda-beda, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Yang kedua, panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Secara matematis, pernyataan Wien dituliskan sebagai berikut. Rumusan Rayleigh dan Jennings. Lord Rayleigh dan Sir James Huggins menggunakan teori kinetik gas untuk menjelaskan radiasi benda hitam. Menurut fisika klasik, mengenai ekuivalisi energi-energi rata-rata setiap derajat kebebasan pada suhu T adalah 1/2 kT. Persamaan matematis yang didapatkan oleh Rayleigh dan Jennings menunjukkan bahwa untuk yang membesar intensitas akan semakin kecil, dan jika mendekati tak hingga, intensitas akan mendekati 0. Hal ini tidak sesuai dengan hasil empiris. Hasil Rayleigh dan Jennings tidak sesuai untuk mendekati 0. Tesis kuantum Planck mengemukakan teori baru dengan menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari Hf, yaitu E sama dengan NhF. Selanjutnya, contoh soal ada di samping. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kuantum cahaya. 1. Konsep foton. Foton merupakan partikel dasar dalam fenomena elektromagnetik. Partikel dasar ini merupakan bentuk radiasi elektromagnetik, tidak bermuatan listrik. Foton bergerak di dalam vakum dengan kecepatan cahaya c, sehingga sifat gelombang yang dimiliki sama dengan sifat cahaya. Selain mempunyai sifat sebagai gelombang, foton juga memiliki sifat sebagai partikel. Fenomena ini disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi. Besarnya energi sebuah foton memenuhi persamaan. Foton yang tergolong
rendah adalah gelombang radio atau gelombang mikro. Foton energi sedang adalah cahaya tampak. Foton energi tinggi adalah sinar X. Sementara energi yang lebih tinggi lagi adalah sinar gamma. Konsep foton ini telah membawa kepada penemuan-penemuan menakjubkan di dalam penemuan-penemuan dan teori fisika, seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilitas untuk mekanika kuantum. Konsep modern foton dikembangkan secara berangsur-angsur antara 1905 sampai 1917 oleh Albert Einstein untuk menjelaskan pengamatan eksperimental yang tidak memenuhi model klasik untuk cahaya. Model foton khususnya memperhitungkan ketergantungan energi cahaya terhadap frekuensi dan menjelaskan kemampuan materi dan radiasi elektromagnetik untuk berada dalam kesetimbangan termal. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron-elektron dari permukaan plat logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Eksperimen pada rangkaian efek fotolistrik dengan cara mengubah intensitas cahaya dan frekuensi cahaya yang jatuh pada plat logam. Berikut ini hasil-hasil yang diperoleh. 1. Saat mengamati efek yang ditimbulkan oleh cahaya dengan frekuensi tertentu, perubahan intensitas cahaya mengakibatkan perubahan jumlah elektron yang keluar. Akan tetapi, energi kinetik yang dimiliki oleh elektron tidak mengalami perubahan, seperti gambar 9.3. 2. Energi kinetik elektron berbanding lurus dengan frekuensi gelombang cahaya, seperti gambar 9.4. Ketiga, ketika frekuensi cahaya yang jatuh pada anode diubah-ubah, efek fotolistrik hanya dapat terjadi pada saat frekuensi cahaya lebih besar daripada frekuensi ambang FO. Frekuensi adalah batas frekuensi terkecil yang dapat menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Frekuensi ambang berubah jika jenis logamnya diganti. Menurut teori klasik, energi yang dikandung gelombang elektromagnetik bersesuaian dengan intensitasnya. Jika intensitasnya semakin tinggi, energi gelombang elektromagnetiknya juga akan meninggi. Medan listrik yang dibawa gelombang elektromagnetik akan memberikan gaya karena elektron di permukaan logam dan elektron akan memperoleh energi dari gelombang. Jika energi yang dimiliki elektron cukup besar, elektron akan terlepas dari permukaan logam. Menurut teori klasik, seharusnya yang ada adalah intensitas ambang dengan keberuntungan energi cahaya pada intensitasnya. Hubungan elektromagnetik sama sekali tidak dapat dijelaskan. Energi kinetik yang memiliki elektron dapat dicari dari potensial ambang. Beda potensial ini bersifat menahan laju elektron. Jika suatu ketika jarum ampermeter menunjuk angka 0, artinya tidak ada elektron yang lepas dari permukaan anode. Berarti besarnya energi potensial yang diberikan oleh sumber tegangan sama dengan energi kinetik yang dimiliki elektron. Nilai beda potensial pada saat itu disebut potensial penghenti. Besarnya potensial penghenti FO bersesuaian dengan energi kinetik EK. Elektron hubungan antara FO dan frekuensi cahaya F untuk bahan A dan bahan B. Untuk jenis logam yang berbeda, fungsi kerja akan berbeda pula karena perbedaan energi ikut antara elektron dan ion dalam logam. Untuk jenis logam tertentu dapat dituliskan persamaan berikut. Jika frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, kelebihan energi yang diterima elektron itu akan menjadi energi kinetik elektron. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sinar X. Proses pembentukan sinar X merupakan proses kebalikannya, yakni aliran elektron yang menumbuk permukaan logam dapat menghasilkan foton-foton sinar X. Sinar X didapatkan ketika elektron-elektron bergerak dengan kecepatan tinggi yang diperoleh melalui beda potensial tinggi menumbuk suatu permukaan logam. Sinar X didapatkan ketika elektron-elektron bergerak dengan kecepatan tinggi yang diperoleh melalui beda potensial tinggi menumbuk suatu permukaan logam seperti gambar di samping. Tentunya tabung ini hanya dilengkapi dengan sumber tegangan
listrik yang dapat menghasilkan tegangan tinggi. Bekas elektron dihasilkan oleh katode yang dipanaskan dengan filament di dalam ruang hampa. Bahan sasarannya berupa logam yang memiliki titik leleh tinggi yang berfungsi sebagai anode yang berpotensial tinggi antara 103 sampai 106 volt terhadap katode. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efek komponen. Penelitian hamburan sinar X yang dilakukan oleh ahli fisika Amerika Serikat Arthur H. Compton 1892-1962 menghasilkan gejala baru, yakni perubahan panjang gelombang sebelum dan sesudah sinar X dihamburkan. Gejala ini dapat dijelaskan oleh Compton dengan menganggap bahwa yang terjadi adalah tumbukan antara kuantum cahaya dan elektron bebas. Jika foton membentuk elektron, sebagian energi foton akan memberikan kepada elektron sehingga elektron akan menjadi energi kinetik. Sementara itu, energi foton telah tumbukan akan berkurang. Peristiwa pertumbukan antara foton berupa sinar X dan elektron yang bebas. Pada gambar tersebut dilukiskan bahwa sinar X terhambur dengan cepat dan mengalami penurunan energi dari E menjadi E. Di pihak lain, elektron bergerak akan arah membentuk sudut dengan arah gerak foton sebelum tumbukan. Karena energi yang terlibat bernilai sangat tinggi serta kemungkinan besar kecepatan elektron setelah tumbukan pun sangat besar. Persamaan dinamika yang digunakan adalah dinamika relativistik, merupakan nilai yang konstan, yakni sebesar 2,43 kali 10 pangkat 12 N. Nilai ini seringkali disebut sebagai panjang gelombang Compton. Compton menggeser-geser detektor sesuai dengan sudut hamburan. Ia mengukur panjang gelombang untuk sudut yang bersesuaian. Compton menemukan adanya kesesuaian antara hasil percobaan dan apa yang diperkirakan pada persamaan di atas.